sorry mau belak-belakan dulu nih. Ini udah 10 tahun nih ATR BPN gabung ya kan. Tapi permasalahannya tadi kita tahu belum nyatu datanya ya kan. Ya ATR sendiri, ya BPN sendiri. Ini masyarakat yang kena imbas 10 tahun nih Pak. Emang apa susahnya gitu loh. Bagaimana mengelola sumber daya agraria atau sumber daya alam ini dalam konteks kelembagaan yang sama. Karena apa? Karena memang integrasinya hanya di pusat Mas Jordi. Di daerah ini masih dua kelembagaan yang berbeda. Jadi bisa dibayangkan ketika di pusat pun sudah menjadi satu dan belum saling melihat, di daerah dalam sebuah organisasi yang berbeda. Banyak nih masyarakat yang kena imbasnya akibat dari data yang nggak nyambung, nggak sinkron ini. Ya memang faktanya ketika lembaga-lembaga pemerintah ini bekerjanya silo, sendiri-sendiri, tidak saling melihat, tidak ada data sharing, tidak ada interoperabilitas, tidak saling nengok pokoknya buat aja. Kerja sendiri-sendiri. Yang buat sertifikat, yang buat tata ruang, tanpa ada data sharing. Mungkin terjadi seperti itu pada masa lalu. Balik lagi sama gua di podcast Tanya Mas Jordi. Hari ini gua mau bahas integrasi data antara tata ruang dan pertanahan bareng Pak Gabriel Triwibawa. Dia pernah menjabat sebagai Dirjen Tata Ruang periode 2022 dan 2024. Dan juga pernah menjabat sebagai staf ahli Kementerian ATR BPN di bidang partisipasi masyarakat. Jadi artinya beliau ini udah menjabat di dua ranah nih, tata ruang dan pertanahan. Nah, pertanyaannya, kenapa namanya udah gabung, tapi datanya belum? Nah, sebenarnya ini permasalahan yang banyak orang kena imbasnya, cuma nggak tahu kenapa sebabnya. Makanya itu kita undang Pak Gabriel hari ini. Selamat datang Pak Gabriel. Terima kasih, Mas Jordi. Topik kita hari ini interesting juga nih Bapak. Tapi sebelumnya kita basa-basi dulu lah. Bapak sekarang aktivitasnya ngapain Pak? Saya masih di Direktorat Jenderal Tata Ruang. Oh gitu. Masih menjadi pejabat fungsional ahli utama Mas Jordi. Oke. Tapi izinkan saya juga ucapkan terima kasih diundang ke sini. Rasanya kalau saya ketemu dengan anak muda yang optimis ini seperti ngecas Mas Jordi. Sebenarnya kan kita kan di sini juga emang karena pengen belajar juga Pak. Kita sekaligus buat yang nonton juga biar bisa terinformasikan, teredukasi gitu kan. Nah Pak, kita mau langsung aja nih ke dalam topiknya. Ya kan. Seperti yang tadi saya sebutin, ATR BPN, ya kan. Udah dari 2015 nih digabung nih. ATR dulu kan sendiri, terus BPN sendiri, terus digabungin ATR BPN sekarang. Ya kan. Nah, ini namanya doang yang gabung, tapi kenapa datanya tuh nggak gabung gitu loh Pak? Ini saya pakai bahasa awam aja ya Pak. Iya. Sekalian kita belajar gitu kan. Ini kenapa orang-orang juga nggak tahu kok saya udah punya lahan di sini, udah beli, udah dapat sertifikat, tapi nggak bisa bangun, ya kan? Permasalahan pokoknya kan di situ. Nah, tapi pertanyaannya gimana cara ini dua data, dua ranah nih, dua mazhab ini digabungkan itu, ya kan? Dari satu lembaga ini gimana caranya Pak? Boleh dijelasin? Bagus sekali Mas Jordi. Jadi penggabungan organisasi itu kan terjadi pada tahun 2015. Sebelumnya ada Direktorat Jenderal Penataan Ruang, itu ada di Kementerian PR pada waktu itu. Kemudian 2015 itu menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang _ Badan Pertanahan Nasional. Penggabungan itu menurut hemat saya sesuatu yang luhur sekali. Kenapa luhur sekali? Karena tata ruang dan pertanahan itu seperti mata uang dua sisi yang harus dikelola dengan baik dan
saya mencoba untuk merujuk pada pernyataan seorang tokoh dunia yang bagus sekali. Oke. Beliau mengatakan bahwa planet bumi kita ini merupakan rumah kita bersama. Rumah kita bersama di mana kita mengambil manfaat, hidup harmoni, dan juga menjamin keberlanjutan. Sehingga wajarlah kalau bumi yang rumah kita bersama itu kita kelola dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk kita mengambil manfaatnya. Tadi ada orang yang tidak bisa mengambil manfaat. Sudah punya sertifikat, nggak bisa dapat izin membangun. Kan nggak bisa mengambil manfaat. Dan itu bisa menimbulkan konflik antara dua pihak. Masyarakat dengan masyarakat, atau masyarakat dan pemerintah. Artinya secara sosial tidak bisa terwujud cita-citanya. Dan bahkan mungkin juga tidak akan berkelanjutan. Oleh karena itu, bumi yang merupakan rumah kita bersama ini harus kita kelola bersama agar pada suatu saat tidak hanya tinggal sebagai sejarah masa lalu, tetapi harus kita jadikan sebuah tempat yang kita hidup untuk berpengharapan sampai kapan. Misalnya Indonesia punya cita-cita Indonesia emas 2045. Kan di negara kita, di kota kita, di desa kita. Dalam konteks global, kita mengenal apa yang sering kita dengar, pembangunan berkelanjutan. Di mana pembangunan berkelanjutan itu bisa mengambil manfaat ekonomi. Tadi kita mengambil manfaat ekonomi, hidup harmoni, sosial, dan berkelanjutan. Pengambilan manfaat bumi kita ini tidak kita tanda kutip eksploitasi sehingga mengesampingkan aspek-aspek kelestarian lingkungan. Sehingga nanti tidak akan berkelanjutan. Nah, dari cita-cita tiga hal tadi itu bagaimana tata kelolanya? Tadi Pak Jordi menanyakan, gimana itu Pak nggak bisa mendapatkan izin? Karena mungkin tata kelolanya nggak bagus. Salah satu di antaranya tata kelolanya data tidak integratif, tidak inklusif. Lah oleh karena itu kalau kita lihat dalam tingkatan negara kita masuk ke dalam negara kita, sesungguhnya para pendiri negara kita itu sudah sangat luar biasa bijaksananya dan futuristiknya. Apa itu? Kalau kita perhatikan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Lah inilah yang menjadi yang menjadi bonggol, menjadi sumber bagaimana kita melakukan tata kelola yang baik atau good governance. Sehingga masyarakat yang akan mengambil manfaat, pemerintah yang menjamin keberlangsungan itu tidak akan terjadi seperti yang Mas Jordi tanyakan di depan itu. Itulah kenapa kita memang harus salah satu di antaranya melakukan sebuah integrasi antara data-data tata ruang dan data-data pertanahan. I see. Tapi sebelum kita ke situ, Oke. saya mau belak-belakan dulu nih. Iya. Ini udah 10 tahun nih ATR BPN gabung ya kan. Tapi permasalahannya tadi kita tahu belum nyatu datanya, ya kan? Ya ATR sendiri, ya BPN sendiri. Ya. Ini masyarakat yang kena imbas 10 tahun nih, Pak. Emang apa susahnya gitu loh? Betul. Gabungin dua itu. Tantangannya tuh apa? Ya. Jadi mungkin sejarah panjang ya kalau dari pengamatan saya dan pada waktu saya di dalam sebagai pejabat struktural dan hingga saat ini kan sesuatu kalau boleh kita menganalogikan sebuah kesehatan DNA-nya mula-mula kan berbeda. Ya. Mula-mula kita tidak bisa saling melihat dalam dua sisi. Padahal kita tahu Mas Jordi, setelah kita punya Undang-Undang Dasar yang pasal 33 ayat 3 itu, pada tahun 1960, 24 September, negara kita, saya bilang negara, karena kita bicara undang-undang, sudah menerbitkan undang-undang yang disebut sebagai Undang-Undang Pokok Agraria. Nomenklatur formalnya Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Mas Jordi. Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu sudah ada apa itu rencana tata ruang. Apa itu pertanahan. Sudah ada di dalam pasal-pasal terlalu teknis, tetapi kita bisa baca, teman-teman bisa baca, ada di situ. Nah, ini yang kemudian tidak saling melihat. Teman-teman pertanahan tidak melihat bagaimana tata ruang tidak melihat bagaimana pertanahan. Walaupun
oleh pimpinan negara pemerintahan pada saat itu sudah mengintegrasikan dua aspek besar ini yang sangat luhur sekali ini. Sangat luhur sekali. Bagaimana mengelola sumber daya agraria atau sumber daya alam ini dalam konteks kelembagaan yang sama. Karena apa? Karena memang integrasinya hanya di pusat, Mas Jordi. Di daerah ini masih dua kelembagaan yang berbeda. Karena pertanahan itu masih vertikalnya BPN, ada BPN pusat, ada Kanwil BPN, ada kantor pertanahan. Sementara tata ruang itu oleh undang-undang pemerintah daerah ini merupakan tugas dan fungsinya pemerintah daerah. Jadi bisa dibayangkan ketika di pusat pun sudah menjadi satu dan belum saling melihat, di daerah dalam sebuah organisasi yang berbeda. Jadi memang betul orang punya sertifikat ya hanya haknya saja yang tertulis dalam sertifikat. Dia tidak tahu saya boleh apa ya ketika Mas Jordi beli, wah saya punya HGB sudah beli nih. Tata ruangnya apa? Nggak ada dalam sertifikat, nggak ada informasi tata ruangnya apa. Kalau kita tata ruangnya seperti apa, kita harus datang kepada Pemda. Ini tata ruangnya apa ya? Kan jarang kita datang tanya tentang tata ruangnya. Ketika datang kita sedang mengurus izin. Tahunya ketika kita mengurus izin kan gitu. Nah itulah yang terjadi karena apa? Karena memang kebijakan di pusat belum inklusif. Bagaimana sertifikat itu menyajikan informasi apa? Bagaimana membuat rencana tata ruang, kan ada tata ruang umum itu RT RW. Ada tata ruang rinci itu RDTR. Bagaimana ini menggunakan data pertanahan. Sehingga bisa saja Mas Jordi mempunyai sebidang tanah di pinggir jalan ini. Di depan memang zonanya, kalau kita bicara tata ruang, zonanya untuk perdagangan dan jasa. Tapi di tengah kamar Mas Jordi ke belakang, itu bisa saja itu untuk perumahan atau pemukiman. Atau bahkan untuk taman misalnya. Coba satu bidang tanah yang subzonanya berbeda. Kalau akan minta izin, izinnya dikeluarkan ikut yang mana ini? Ikut zona yang di depan atau ikut zona yang di belakang? Karena pada waktu menyusun tata ruang tidak menggunakan data pertanahan yang ada. Narik garis subzona ya tarik aja, tidak melihat batas-batas bidang tanah. Nah, inilah yang merupakan tantangan terbesar walaupun sudah 10 tahun. Lebih bagus terlambat daripada tidak sama sekali. Menurut hemat saya tantangan pimpinan di Direktorat Jenderal baik di bidang pertanahan maupun di dalam tata ruang, bagaimana memang mengintegrasikan ini. Apalagi pertanahan sudah berhasil sekian juta dibuatkan sertifikat atau pendaftarannya melalui program PTSL. Jadi kan sesuatu sumber yang sangat berharga sekali, data ini, untuk menyusun tata ruang yang inklusif. I see. Sehingga diharapkan ke depan itu ya seperti di beberapa negara luar yang sudah maju yang sering kita bisa baca dari situ, sudah jelas saya punya sebidang tanah ini, haknya apa, kemudian saya bisa menggunakan apa dan tidak boleh menggunakan apa, seperti apa, sudah bisa kita baca. Kira-kira itu ke depan yang menurut saya ya, cita-cita yang harus kita canangkan oleh Kementerian ATR BPN ini. Tapi sorry, saya tarik sedikit. Tadi Bapak sempat nyebutin di hukumnya tuh udah ada rencana tata ruang dari dulu kan? Iya. Berarti kan harusnya dari awal, ya kan, pertanahan ini diatur, tata ruangnya juga harus diatur dari awal dong. Kenapa baru 2015 disatuinnya? Kenapa harus terpisah dari awal? Ya ini memang kalau boleh kita melihat sejarah, Undang-Undang Pokok Agraria itu kan diterbitkan pada tahun 60. Kita tahu bagaimana sejarahnya 60 sampai dengan 70-an pada masa itu. Di mana di pertengahan dekade itu tahun 65 kita mempunyai peristiwa apa. Jadi seolah-olah Undang-Undang Pokok Agraria itu seolah-olah produk dari pemerintahan masa lalu yang seolah-olah seperti sesuatu yang berbeda dengan pasca 65. Sehingga banyak undang-undang pengelolaan agraria atau sumber daya alam itu tidak merujuk kepada undang-undang pokok agraria. Ada undang-undang kehutanan, ada undang-undang kelautan. Tahun 92 ada undang-undang tentang penataan ruang. Itu yang memang dari level undang-undangnya sendiri tidak merujuk itu. Undang-undang pokok agraria seolah-olah hanya berbicara tentang pertanahan.
tidak berbicara tentang agraria. Lah itulah yang saya katakan tadi, seolah-olah DNA-nya itu berbeda. Ketika bergabung menjadi satu kelembagaan, satu tubuh Kementerian ATR BPN, seolah-olah menjadi sebuah badan yang berbeda dalam satu tubuh, kira-kira gitu. Exactly. Mestinya kan tidak seperti itu. Sehingga saya lihat Kementerian ATR BPN lambat laun tanda kutip menyadari itu, karena ada feedback dari keluhan masyarakat, ketidakberhasilan masyarakat mengambil manfaat dengan sebaik-baiknya seperti yang filosofi tadi itu, sehingga menjadi feedback tindakan korektif bagi selanjutnya menjadi tindakan korektif bagi Kementerian ATR BPN untuk mengintegrasikan itu. Perlu diingat Mas Jordi, di Kementerian ATR BPN itu ada 2 pengelolaan data dan informasi besar. Ya, setuju. Satu, Pusdatin yang mengelola data pertanahan dengan sistem informasi komputerisasi kantor-kantor pertanahan, KKP. Ya. Itu sudah sejak akhir tahun 90-an. Dan pada pertengahan dekade ini ya, kurang lebih tahun-tahun 2000 setelah kita integrasi ya, 2016-2017, pimpinan pada waktu itu membuat sebuah sistem informasi yang disebut sebagai GIS-Taru, GIS Tata Ruang. Itu yang mengelola tentang data dan informasi tentang tata ruang. Lah ini sesuatu yang yang seperti 2 raksasa. Berasal dari 2 raksasa yang berbeda, masuk mengelola data 2 raksasa yang masih sendiri-sendiri. Dan sekarang harus digabungin, ini PR yang gede banget. PR yang gede banget, sistemnya berbeda. Contoh kecil Mas Dur. Tata ruang itu sudah stated bahwa kalau membuat tata ruang umum ya, RT/RW gitu ya. Yeah. Petanya itu sudah digunakan peta batas wilayah administrasi kabupaten atau kota, hasil penetapan Kementerian Dalam Negeri. Oke. BPN Pertanahan tidak ada men-state itu. Jadi kalau pemetaan di BPN itu ya ada peta dasarnya, tetapi tidak men-state bahwa batasnya menggunakan batas wilayah administrasi kabupaten kota, keputusan Menteri Dalam Negeri atau peraturan Menteri Dalam Negeri, sebagaimana yang digunakan oleh tata ruang. Sehingga terjadi, jangan heran Mas Jordi, ada sebuah bidang tanah di pinggiran wilayah sebuah wilayah administrasi kabupaten atau kota, dia tidak mempunyai zonasi. Gak ada zonasi. Ibaratnya zonasinya itu tidak mengcover bidang tanah itu. Karena apa? Karena peta pertanahan tadi tidak menggunakan batas administrasi sebagaimana yang digunakan oleh peta tata ruang. Lah terus izinnya tuh gimana tuh? Nah ini yang banyak menimbulkan, dan itu sudah beberapa kali terjadi. Dan sekarang pasti akan banyak sekali itu terjadi. Karena apa? Karena saat ini kalau kita akan menggunakan ruang untuk sebuah kegiatan, apakah kegiatan berusaha, apakah kegiatan non berusaha, apakah kegiatan yang sifatnya strategis nasional, itu kan harus mendapatkan KKPR. Ya. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Untuk semuanya saja. Sejak adanya Undang-Undang UJK. Dulu ada izin lokasi, sekarang sudah nggak ada. Dulu ada izin pemanfaatan ruang, sekarang nggak ada. Satu menjadi KKPR. Nah, KKPR itu sebelum mendapatkan KKPR, ada rangkaiannya mendapatkan pertimbangan teknis pertanahan. Kita ngobrolin permasalahannya buat orang yang udah punya sertifikat nih dari tadi, yang saya tangkap ya. Nah, tapi buat orang yang belum punya sertifikat, kayak masih surat-surat hak lama, girik, letter C, petok D, itu masukin ke datanya gimana? Ya, pertama gini Mas Yuri, orang punya tanah ya, ini belum punya sertifikat, ya. Dan orang yang punya sertifikat itu dalam konteks administrasi pertanahan. Tetapi dalam konteks rencana tata ruang itu mencakup seluruh wilayah administrasi. Katakanlah kalau tadi RT/RW ya seluruh wilayah administrasi kabupaten atau kota. Kalau RDTR ya mungkin per kecamatan, kira-kira gitu. Nah, terhadap yang aspek pertanahan yang belum punya sertifikat seperti apa, oleh tata ruang nggak membedakan sudah punya sertifikat atau belum punya sertifikat. Semua diatur bagaimana penggunaan dan pemanfaatannya.
Oke. Nah, bagaimana yang belum sertifikat? Saya mencoba untuk bicara tentang aspek pertanahan. Ya. Yang belum punya sertifikat itu negara, pemerintah melalui ATR BPN itu sesungguhnya mempunyai 2 jalur untuk membuat bagaimana yang belum punya sertifikat itu kemudian disertifikatkan. Karena apa? Karena mandat atau amanah Undang-Undang Pokok Agraria yang tadi saya bilang di depan tadi, memang negara berkewajiban untuk melakukan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Pendaftaran tanah itu apa? Pendaftaran tanah adalah mencatat tanah-tanah itu, kemudian diterbitkan buktinya berupa sertifikat. 2 cara itu seperti apa? Cara yang pertama adalah cara yang sifatnya sistematis. Sistematis itu yang mempunyai inisiatif negara atau pemerintah. Oleh karena itu, sejak tahun 2017, pemerintah mempunyai program yang dinamakan PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap, agar semua bidang-bidang tanah di Indonesia didaftar. Inisiatif pemerintah. Uangnya kan terbatas, tidak bisa mencakup dalam sekian tahun anggaran itu mencakup penuh seluruh kabupaten kota. Di luar yang menjadi objek PTSL, ada juga orang yang pengen punya sertifikat karena belum ada proyek, inisiatif sendiri. Itulah yang dimaksudkan dengan pendaftaran tanah secara sporadik. Oke. Jadi orang per orang datang untuk mengkonversi hak-hak lama, ada gire, ada petuk dan sebagainya, letter C gitu ya di Jawa, itu dikonversi menjadi sertifikat melalui permohonan mandiri secara sporadik. Oh, jadi mereka nggak bisa didata sebelum jadi sebuah sertifikat gitu ya? Iya, karena hak-hak lama itu tidak terdata dalam administrasi pertanahan kita. Bukan produk BPN. Bukan produk BPN. Beberapa daerah ada letter C, itu produk pemerintah daerah pada waktu itu. Karena BPN itu bagian, sejarahnya kan bagian dari berubah-ubah. Terakhir bagian dari Direktorat Jenderal Agraria, Kementerian Dalam Negeri. Itu pada akhir tahun 80-an. 86 kalau tidak salah ya, kira-kira seperti itu. Sebelumnya kan ikut Kementerian Dalam Negeri atau Departemen Dalam Negeri pada waktu itu. Ada catatannya di beberapa daerah, seperti di Jogja itu ada. Di beberapa daerah yang lain, saya tidak tahu apakah juga ada seperti letter C sebagaimana yang di Jogja. Jadi memang belum terdata di dalam administrasi pertanahan di jajaran BPN sejak akhir tahun 80-an hingga saat ini. Maka pemerintah berinisiatif, wah ini harus kita data dong. Karena memang amanat dari Undang-Undang Pokok Agraria tadi, termasuk di bagian penjelasannya, menyebutkan bahwa ini yang kewajiban pemerintah. Nah, dilakukan konversi menjadi sebuah sertifikat. Baru kita punya data dalam aspek pertanahannya. Tapi dalam aspek tata ruangnya, seperti tadi saya katakan, izin saya ulang, mau terdaftar ada sertifikat itu belum, masuk ke dalam rencana tata ruang. Gitu, Mas Herdi. I see. Pak, balik lagi nih ke integrasi data. Pernah ada kasus lucu nih Pak. Jadi di suatu daerah tuh ada pom bensin, ya kan? Dan suatu saat si pom bensin ini mau digadein ke bank, tapi banknya nolak. Kok gitu? Setelah dicari tahu, ternyata itu pom bensin ada di dalam RTH, ruang terbuka hijau, ya kan? Nah, pertanyaannya kan, kok bisa terjadi nih, bisa sebelumnya dibangun pom bensin padahal di dalam RTH gitu kan, bisa dikasih izin aja buat bangun pom bensin. Nah ini kan salah satu kasusnya sebenarnya banyak nih masyarakat yang kena imbasnya akibat dari data yang nggak nyambung, nggak sinkron ini, gitu kan. Boleh nggak Pak dijelasin secara detail? Sebelum pada pertanyaan itu, saya boleh mengatakan itulah keberhasilan pemerintah negara dalam membangun sebuah keterbukaan publik. Karena apa? Karena bank akan memberikan kredit, dugaan saya, ngecek dulu dengan tata ruangnya ini. I see. Ada orang yang nasabah atau calon nasabah dengan sertifikat yang dia punya, barangkali begitu ya, ada HGB, digunakan untuk bensin atau yang lain, datang ke bank untuk mendapatkan kredit.
Bank tidak hanya melihat oh tanah sudah bersertifikat, ternyata tidak. Bank melihat bagaimana ya tata ruangnya. Dugaan saya seperti itu. Oh ternyata tata ruangnya sebagai RTH. RTH itu ruang terbuka hijau yang memang manfaatnya untuk lindung, tidak digunakan untuk apa-apa, untuk kegiatan development. Bisa dibayangkan kalau suatu saat ini HGB misalnya itu kan terminatif, usianya katakanlah 30 tahun gitu kan, kira-kira itu, atau diperpanjang, pada akhirnya akan berakhir haknya. Ya. Bisa dibayangkan kalau ternyata orang atau pihak yang akan pinjam di bank tadi one prestasi tidak bisa mengembalikan uangnya, kan dilelang Iya. asetnya itu dari sertifikat itu. Bisa dibayangkan orang juga pada tahu siapa yang mau beli, saya juga. Nanti kalau haknya sudah habis, saya nggak bisa buat apa-apa kalau itu tetap RTH. Jadi itu kepiawaiannya, kecerdikannya, kecerdasannya pihak bank tidak hanya melihat jenis hak yang ada dalam sertifikat, tapi juga melihat tata ruangnya. Nah, refleksi kepada pemerintah dalam hal ini, yang kedua ini, ya memang faktanya ketika lembaga-lembaga pemerintah ini bekerjanya silo, sendiri-sendiri, tidak saling melihat, tidak ada data sharing, tidak ada interoperabilitas, tidak saling nengok apa ya, pokoknya buat aja. Kerja sendiri-sendiri. Yang buat sertifikat, buat sertifikat. Iya. Yang buat tata ruang, buat tata ruang. Tanpa ada data sharing. Mungkin terjadi seperti itu pada masa lalu. Pada masa lalu. Ini kan tata ruang, ini kan undang-undangnya terakhir itu kan 2006 tahun 2007. Dalam undang-undang itu kan mengamanatkan untuk membuat tata ruang kabupaten. Jadi rata-rata tata ruang yang lama kabupaten, RT RW kota itu terbit sekitar tahun 2012-2013. Which is pada waktu itu belum integrasi sebagaimana tadi kita bicarakan tahun 2015. Jadi ya sebuah kewajaran ketika masih silo itu. Andai kata saling melihat, oh itu sudah ada ya POM ya. Sangat teknis ini, sangat teknis, tetapi ada namanya KUZ ya. Maaf, teknis. Nggak masalah, Pak. Apa itu? KUZ itu ketentuan umum zonasi. Jadi ada semacam tanda kutip pengecualian agar bisa dimanfaatkan di luar fungsi utamanya. Oke. Fungsi utamanya untuk lindung, tapi di dalamnya sudah ada orang yang punya pom bensin misalnya. Nah itu mestinya juga di-acknowledge, diakui keberadaannya. Karena apa? Di dalam Undang-Undang 26 2007 sendiri itu disebutkan di dalam suatu pasalnya, satu pasalnya itu bahwa sebuah perizinan atau hak yang memang diperoleh dengan cara sesuai dengan peraturan perundangan itu diakui keberadaannya, menyesuaikan ke rencana tata ruang, diberi waktu 3 tahun dan dapat diberikan ganti rugi. Artinya pom bensin dijadikan RTH sepenuhnya, berarti kan ini nggak operasi ini, diberi waktu 3 tahun. Tetapi kan akan menimbulkan kerugian ini. Iya. Bagi pemilik pom bensin, pemerintah wajib dong untuk mengganti rugi. Itu amanat Undang-Undang 26. Jadi sesungguhnya negara itu sudah begitu adilnya memberikan pengaturan itu untuk mewujudkan tata kelola yang baik di awal tadi saya bicara. Tetapi bagaimana kita mengimplementasikan, yaitu tadi karena tanda kutip DNA kita masih silo, tidak koordinatif, mungkin ya masih pengen menonjol sendiri-sendiri. Akhirnya masyarakat, saya kadang-kadang saya berbincang dengan suatu kesempatan. Kalau kita ngomong tentang begini ini ya, sesungguhnya yang pakai belum tentu kita loh ya. Yang pakai masyarakat loh ya. Exactly. Misalnya kita ngomong tentang ini akan menjadi tanah sawah atau bukan, misalnya gitu kan. Loh, kita yang ada di sini bukan petani. Kita yang ada di sini tidak punya tanah, sawah. Tapi kita ngomong, sawahmu jangan diubah loh ya. Tetapi kita tidak tahu persis realnya itu tanah yang dimiliki yang kita bicarakan itu masih basah apa enggak. Saya pernah bertanya pada teman-teman yang menyusun tata ruang itu.
Emang Bapak sudah menginjakkan kaki bahwa di situ basah? Belum kan? Kenapa kita tidak memverifikasi data itu sehingga ketika kita akan menetapkan bahwa itu betul-betul sawah yang harus kita lindungi dan itu menjadi komitmen kita bersama karena kita menghidupi krisis pangan, krisis inersi, krisis air bersih, kan itu masalah-masalah global yang juga tidak terlepas dihadapi oleh Indonesia kita ini. Sorry Pak, ini saya mau getting straight. Berarti yang di pas tata ruang itu ditentuin, nggak ada yang datang ke lapangan buat ngecek gitu. Jadi dari komputer aja semua. Apa gimana? Tidak. Jadi ketika orang buat tata ruang itu kalau tata ruang umum ya, RT RW baik provinsi maupun kabupaten kota itu kan waktunya 18 bulan Mas sekarang ini. Oke. Jadi memang dimepetkan 18 bulan. Kalau detail namanya RDTR itu waktunya 12 bulan. Nah, di antara kurun waktu itu ada staf atau petugas atau pegawai dari pemerintah daerah atau kalau dikerjakan oleh, kan kadang-kadang juga dibantu oleh konsultan, itu ada waktu ke lapangan. Ada waktu ke lapangan untuk mengambil data primer. Jadi melihat ada beberapa, ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu tergantung luasannya ya. Memang melihat di lapangan. Tetapi apakah memang sangat detail bidang per bidang? Sebagai berbeda dengan teman-teman pertanahan. Kalau teman-teman pertanahan buat sertifikat, itu kan diukur itu bidang-bidangnya. Iya. Yang dihasilkan kan petanya 1/1000, 1/500. Iya. Tapi kalau rencana detail tata ruang, itu kan petanya 1/5000. Jadi kadang-kadang dugaan saya itu juga tidak melihat bidang per bidang. Yang RT RW itu kalau kota 1/25.000. Kalau kabupaten 1/50.000. Jadi kan berupa kawasan ini. Jadi kalau petugas mungkin juga tidak akan mampu dalam waktu yang mepet melihat bidang per bidang. Tetapi proses tata ruang itu kan tidak proses sepihak. Ada top down-nya, katakanlah kita yang menyusun, ada bottom up-nya yang mempunyai tanah-tanah itu. Dan itu ada SOP-nya, ada tahapan pekerjaannya, kapan masyarakat yang ada di situ, pemilik tanah di situ dilibatkan dalam menyusun rencana tata ruang. Di dalam forum apa? Di dalam forum konsultasi publik. Nah, pertanyaannya, apakah memang forum konsultasi publik setidak-tidaknya 2 kali? Jadi dalam 12 bulan atau dalam 18 bulan tadi, itu ada 2 kali konsultasi publik. Konsep tata ruang akan dibuat seperti apa, di-share kepada masyarakat setempat, ini loh nanti akan dibuat ini, dibuat ini, dibuat ini. Sonamu akan dibuat begini. Itu di-share. Masyarakat, loh, saya sudah punya pom bensin, kok akan dibuat RT ya? Ada momennya untuk melakukan itu. Pertanyaannya, secara data primer, apakah itu kita lakukan dengan proper? Secara data sekunder, apakah ketika kita membuat tata ruang, kita membuat data pertanahan? Kalau dia sudah bersertifikat, itu ada datanya di BPN sendiri pasti ada itu. Iya. Tapi ingat tadi, di daerah itu kan ada 2 kantor. Iya. Walaupun di pusat 1 kantor. Lah inilah yang juga menurut saya menjadi tantangan teman-teman teman-teman saya di Kementerian ATR BPN untuk bisa bagaimana mewujudkan tata ruang itu secara inklusif dengan mengintegrasikan data pertanahan dan data tata ruang tadi itu. Tapi sorry itu saya nih Pak ya. Ya. Kalau BPN ngukur, itu orangnya BPN. Ya, ya. Kalau yang diukur tata ruang itu kan orang Pemda. Nggak satu lembaga ini, udah beda. Itu satu. Betul. Terus juga kawasannya besar, ya kan? Yang tadi Bapak bilang juga. Ya. Di Pemda nentuin, oh ini RTH, oh ini buat sawah gitu kan. Mereka bukan petani. Ya. Nggak ada kepentingannya sebenarnya. Iya. Selain ngatur-ngatur itu. Ya. Ya kan? Jadi terus Bapak juga mention kalau masyarakat ikut berpartisipasi, ini bagus karena mereka punya kebutuhan di situ. Betul. Iya kan? Betul. Nah, sekarang saya mau balik lagi nih, Pak. Tadi kan Bapak sempat ngomongin tentang sawah ya? Yang baru-baru ini sering diberitain itu kan, LSD. Pak Presiden juga menghimbau untuk menjaga ketahanan pangan. Ya kan, otomatis banyak nih. Tadi kan kita ngomongin soal korban yang RTH itu. Ya. Sekarang LSD, Pak. Pasti banyak dong. Ada nggak, Pak, contoh kasusnya, Pak?
Oke, sebelum pada itu izinkan saya ada 3 poin ya, biar nyambung dari pertanyaan Mas Rudi yang pertama. Oke. Pertama, saya akan kembali mengingatkan bahwa planet bumi kita, kota kita, desa kita, ini merupakan rumah kita bersama. Iya. Ketika ini merupakan rumah kita bersama, ya harus kita kelola bersama. Kelola itu apa? Ya waktu merencanakan, waktu memanfaatkan, maupun waktu mengendalikan secara bersama-sama. Itulah yang tadi saya katakan, ada unsur partisipasi masyarakat pada waktu menyusun tata ruang. Satu. Yang kedua, BPN kalau ngukur kan memang orang BPN. Meskipun ada surveyor berlisensi, tapi kan sudah berikan lisensi BPN. Ketika tata ruang kan yang mengerjakan Pemda. Betul. Tetapi penataan ruang itu kan hakikatnya mengatur turbin lakwas, mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi. Jadi Kementerian ATR BPN itu mempunyai tugas dan fungsi turbin lakwas, mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi. Mengatur apa? Mengatur, membuat aturan-aturan, termasuk bagaimana SOP-nya, bagaimana NSPK-nya yang harus diikuti oleh jajaran pemerintah daerah. Karena apa? Karena tata ruang oleh Undang-Undang 23 tentang Undang-Undang pemerintah daerah itu diotonomikan. Jadi ini kewenangan pemerintah daerah. Tapi pengaturannya di pusat oleh Kementerian ATR BPN. Yang kedua. Jadi walaupun yang mengerjakan oleh pemerintah daerah, tapi aturannya dibuat oleh pemerintah pusat. Yang kedua. Nah sekarang yang ketiga yang kasus ini tadi. Iya. LSD. Betul. Jadi LSD itu kan mandat dari Undang-Undang 41 tahun 2009 tentang LP2B, lahan pertanian pangan berkelanjutan. Sejak tahun 2009, inilah menurut saya ya, para petinggi negeri ini memang sudah futuristik menurut saya, karena pada waktu itu kita belum pernah mendengar krisis pangan. Iya. Tetapi akhir-akhir ini ya, 2 tahun terakhir ini kan, ketika situasi geopolitik global terjadi, peperangan di mana-mana, muncullah statement krisis pangan. Nah ini menjadi happening lagi, ini Undang-Undang 41 ini. Iya. Sehingga pada tahun 2021, kalau tidak salah tepatnya pada tanggal 16 Desember 2021, Kementerian ATR BPN menerbitkan data LSD. Kalau tidak salah itu keputusan menterinya nomor 15 tahun 1589 tahun 2021 tanggal 16 Desember 2021. Data itu mencakup 8 provinsi. Ada Sumatera Barat, ada Banten, ada Jawa Tengah, ada Jawa Barat, ada Jawa Timur, ada Yogyakarta, ada Bali, ada NTB. Data LSD. Lah ini sebuah data. LSD itu sebuah data yang seyogianya digunakan untuk menyusun rencana tata ruang. Loh, bukan termasuk di rencana tata ruang itu? Bukan. LSD bukan sebuah rencana tata ruang. Saya tidak tahu kenapa dimaknai sebagai tata ruang. Itu sebagai input akan menjadi rencana tata ruang kalau dia sudah on board, sudah masuk ke dalam sebuah rencana tata ruang tadi, apakah umum, apakah rinci, dan akan mengikat. LSD yang nggak mengikat. Itu Mas Rudi. Tapi sorry itu saya Pak, ini saya mau klarifikasi, siapa dong yang nentuin LSD ini? Tentunya teman-teman BPN ya. Artinya di sana dari sebuah direktorat jenderal. Maaf saya tidak saya sebutkan, tapi ATR BPN karena keputusannya keputusan menteri juga, kan kira-kira begitu. Artinya keputusan menteri, siapapun direktorat jenderal yang menyiapkan itu adalah sebuah keputusan menteri. Nah, ini akan menjadi sesuatu hal yang proper kalau memang masuk ke dalam sebuah rencana tata ruang. Tetapi kalau ini keluar sendiri seolah-olah sebagai rencana tata ruang, itu yang sesungguhnya tidak proper. That's the problem. That's the problem. Yes. Saya tidak tahu apakah problem komunikasinya yang tadi saya analogikan teman-teman kita waktu pramuka tadi itu ya, permainan itu. Nah, ini yang memang menjadi menurut hemat saya refleksi dari Kementerian ATR BPN dan
bagaimana prosesnya juga pasti adalah prosesnya gitu ya. Ada kemungkinan karena waktunya cepat, segera eager kita akan mempertahankan lahan sawah gitu kan. Begitu cepatnya, kemudian tahapan itu mungkin kurang sedikit-sedikit verifikasi lapangan misalnya. Oke. Kemudian melihat data. Loh, ini sudah ada data HPL, sudah ada HGB. Karena dari citra kelihatan hijau, mungkin lama nggak ditanamin atau tanah kering, ada rumput yang tinggi-tinggi. Kan rumput gajah juga seperti padi itu kan. Iya. Lah bisa jadi seperti itu, kita tidak tahu ya. Tetapi hakikatnya adalah harus kita lihat sebagai refleksi bagaimana proses menghasilkan data itu dan bagaimana data itu dikomunikasikan kepada masyarakat. Harusnya, atau kalau pandangan saya, komunikasinya tidak kepada masyarakat publik, tetapi kepada pihak yang memang melakukan sebuah rencana tata ruang, yaitu Pemda, mungkin termasuk BPN di daerah, dan juga Direktorat Jenderal Tata Ruang. Sebagai input data bersama dengan data yang lain, kan ada data tentang pertambangan, ada data tentang bina marga, tentang jalan, tentang irigasi, tentang saluran-saluran listrik dan sebagainya. Kan banyak sekali data. Dan data tentang LSD itu diintegrasikan ke dalam sebuah rencana tata ruang, baru mengikat. LSD-nya sendiri semestinya tidak mengikat karena ini sebuah data. Tapi kalau saya coba tarik garis ya, berarti kemungkinan bisa dong terjadi ditentuin ini RTH di sini gitu. Tapi tiba-tiba keluar lagi, enggak ini LSD. Bisa begitu dong, Pak? Ya, sepanjang pada waktu mendata ini adalah sebuah LSD, itu bagaimana? Yang paling baik ya, kan kita pasti menggunakan data sekunder. Apa itu maksudnya? Menganalisa citra, itu kan sumber data sekunder, dianalisa. Yang paling baik kan pasti ada verifikasi lapangan. Betul. Sebagai data primer. Apakah benar yang kita lihat citra kita itu memang betul-betul sebuah sawah, kan kira-kira begitu. Karena sama-sama hijau. Kecuali menggunakan teknologi yang mungkin AI atau deep learning gitu ya, yang hanya dengan citra kemudian bisa memastikan. Tapi kan itu pasti belajar, si mesin kan pasti belajar cukup lama untuk melakukan itu. Betul. Nah, saya tidak tahu apakah pada waktu kita mempunyai data LSD dengan keputusan menteri tadi itu memang menggunakan metode dan cara yang seperti apa. Mohon maaf, saya juga tidak tahu persis. Karena pada waktu itu kan saya juga menjadi pengguna dari data itu. Dan pada waktu itu saya juga agak kesulitan sekali. Dibilang seolah-olah kok ini melakukan perubahan tata ruang secara sepihak. Perubahan tata ruang tidak sepihak loh ya. Pemerintah melakukan tata ruang dikomunikasikan kepada masyarakat dalam forum yang saya katakan tadi, konsultasi publik. Artinya tidak pernah ada membuat tata ruang itu secara sepihak. Nggak bakal tiba-tiba dari NSPK-nya begitu. Bahwa implementasi di lapangan, saya nggak tahu, itu soal lain. Bagaimana kita mengendorse masyarakat untuk terlibat dalam sebuah partisipasi. Itu tata ruang. Tetapi LSD, SOP-nya atau tahapan kegiatannya, itu tidak ada partisipasi masyarakat. Karena memang membuat data. Lah, bahwa data itu kemudian akurat apa tidak, itu yang saya tidak tahu persis. Kok lucu sih? Karena LSD kan buat pangan. Pangan yang nikmatin seluruh masyarakat. Kok masyarakat nggak dilibatin? Sebenarnya terlibatnya masyarakat itu ketika LSD tadi itu sudah diintegrasikan ke dalam sebuah rencana tata ruang. Sorry itu saya berarti cuma jadi keterlibatannya pas jadi korban doang dong? Kalau di dalam menyusun rencana tata ruang tadi itu dilibatkan dalam sebuah konsultasi publik, maka di dalam LSD tadi kan pasti zonanya kalau di RT RW pasti akan menjadi kawasan pertanian, gitu kan? Misalnya kalau di dalam RDTR juga akan menjadi sebuah zona pertanian, atau kemudian ada mohon maaf agak teknis, ketentuan khususnya gitu ya untuk sawah gitu, LP2P misalnya gitu. Nah, rancangan-rancangan untuk membuat
rencana tata ruang, rancangan membuat rencana tata ruang, itu kan dikomunikasi pada masyarakat. Bener nggak ini tanah Anda yang di dalam data saya menjadi sawah, itu memang betul-betul sawah. Kalau itu betul-betul sawah, ya memang harus kita buatkan seperti ini. Mohon maaf ya, kita sedang bicara pada objek sawahnya. Iya. Kita belum bicara tentang petaninya ya. Iya. Karena kita juga mesti bicara tentang petaninya kan. Monggo, silakan Mas Jordi akan mengelaborasi yang dimaksudkan Pak Gabriel bicara petaninya apa, monggo saja. Tetapi saya sedang bicara tentang sawahnya, lahannya yang menjadi objek untuk mencuri tata ruang. Ya. Jadi sesungguhnya pada saatnya masyarakat pemilik itu juga terlibat dalam proses untuk menghasilkan tata ruang. Tetapi dalam menentukan LSD yang outputnya sebuah keputusan Menteri 1589 tadi itu tahun 2001, memang masyarakat tidak terlibat. Sepenuhnya pemerintah dalam ini Kementerian Atr BPN menyusun data untuk melindungi sawah dalam rangka menjadi faktor penentu kita mewujudkan swasembada pangan. Kan kira-kira itu. Tetapi sekali lagi ini kita bicara tentang objeknya. Pak Gabriel, tadi kan saya masih stuck nih Pak. Kalau di Indonesia nih kondisinya lagi kayak gini, di luar negeri Pak ya, nggak ada tuh orang dipaksa buat ganti alih fungsi gitu kan, alih fungsi lahannya jadi lahan persawahan atau perkebunan, pokoknya yang untuk pangan gitu kan. Tapi kok di Indonesia sampai Pak Presiden sendiri turun tangan nih buat bilang kayak, hey, jaga ketahanan pangan kita. Sampai seolah-olah mikir kayak, ini ada krisis pangan kah? Ya kan? Kenapa bisa begini Pak? Jawaban sederhananya karena luar negeri petaninya sejahtera. Ketika orang sudah sejahtera, ngapain berupaya untuk membuat atau beralih profesi yang lain? Karena sejahtera. Iya. Nah sekarang pertanyaannya, di Indonesia saudara-saudara kita petani kita, bagaimana? Saya tidak mengatakan bahwa tidak sejahtera, tetapi ya menjadi refleksi kita bersama bagaimana. Padahal secara sosiohistoris antropologis ya mungkin ya, kan ahli waris bangsa Indonesia itu kan pasti petani, nelayan, atau mungkin juga pedagang. Iya. Birokrat, bapak-bapak itu kan dulu-dulunya kan belum ada, yang ada ya petani, nelayan, pedagang. Tetapi bagaimana kesejahteraan kita? Kalau orang sejahtera pasti nggak akan dijaga-jagain, tanahmu jangan diubah ya, mungkin nggak perlu dijaga-jagain kayak gitu. Nah, tetapi saya kira itu juga sudah menjadi concernnya Kementerian Pertanian atau kementerian manapun yang memang concern terhadap bagaimana kesejahteraan petani. Tetapi secara makro karena mungkin kita menghadapi krisis pangan dan salah satu faktornya itu adalah lahan, salah satu saya kira. Ini ya harus kita pertahankan. Faktor lain untuk bagaimana petani, ya bagaimana memperpendek rantai distribusi. Saya kira Pak Presiden kita mempunyai prioritas Koperasi Merah Putih yang ada di desa-desa. Kita berharap Koperasi Merah Putih itu menjadi hubnya, ketemunya antara petani dengan produk-produk mereka dengan end user. Sehingga rantai distribusi itu tidak terlalu panjang. Karena kalau tidak terlalu panjang, agak susah mengendalikan harga di ujung dan juga susah mengendalikan harga di awal. Mudah-mudahan Koperasi Merah Putih itu menjadi hub, ketemunya sangat pendek antara petani dan kita semua yang akan menikmati hasil pertanian, katakanlah beras. Pak, ini balik lagi ke integrasi data nih ya. Akankah lebih baik ya kalau misalnya semua orang nih bisa langsung ngecek di satu aplikasi? Contoh, Sentuh Tanahku. Mau beli tanah, kita cek dulu Sentuh Tanahku. Set, lahannya di sini. Udah punya sertifikat apa belum? Izinnya bisa ngapain? Ya kan? RDTR-nya apa? Kalau semuanya bisa dicek di situ, karena saya lihat di beberapa negara udah lakukan itu. Kenapa? Dan sebenarnya berapa lama untuk kita mencapai itu? Ya,
Kalau dihitung berapa lama, saya kira tidak akan lama lagi mestinya ya. Tetapi yang harus dimaknai adalah bagaimana pemerintah itu, teman-teman yang berada di pemerintahan itu, berempati terhadap masyarakat yang akan menggunakan produk regulasi kita, yang akan menggunakan produk kemajuan teknologi kita. Bagaimana pemerintah itu berempati itu sehingga dalam segala upaya kondisi yang mungkin tadi saya katakan masih silo itu hilang, karena semuanya tertuju kepada masyarakat yang akan kita layani. Dan ketika itu hilang, maka keterbukaan semua pihak yang ada di dalam bagian dari pemerintahan, bagian dari kementerian lembaga, katakanlah bagian dari ATR BPN, ada tata ruang, ada pertahanan, itu semuanya membuka diri. Tidak menggunakan seragam sendiri-sendiri, menggunakan seragam yang bersama, seragam untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kalau sudah ada rasa itu, maka akan gampang bagaimana kita akan mencoba saling sharing data. Sekarang tadi saya sudah bilang ada KKP, ada Gestaru. Sistem yang berbeda. Memang ini merupakan sebuah tantangan dengan effort yang tidak gampang. Karena struktur datanya mungkin berbeda. Mohon maaf, aplikasi yang digunakan juga berbeda. Ini sudah berlangsung sekian lama berbeda. Ini harus terintegrasi ke dalam sebuah data yang inklusif, sistem yang inklusif, dilindungi dengan sebuah kebijakan internal yang inklusif, sehingga cita-cita Mas Jorgi katakanlah kalau di KKP kan sudah ada bisa dilihat dengan HP itu. Iya. Wah, bagaimana nih sertifikat saya sudah bisa dilihat. Sentuhan aku. Tetapi sentuhan aku, tetapi kan hanya melihat haknya. Iya. Saya punya tanah ini, saya boleh digunakan untuk apa dan tidak boleh untuk apa? Nggak ada informasi itu sejauh ini. Itu akan bisa terjadi kalau adanya integrasi data tata ruang dan pertanahan, tata ruang di Gestaru, pertanahan di KKP tadi terintegrasi. Dan itu sebuah tantangan bapak-bapak kita, teman-teman kita yang masih mengemban amanah untuk mengintegrasikan itu. Tapi satu yang harus menjadi persyaratan, ya kita harus sama-sama sesungguhnya masyarakat yang harus mendapatkan manfaat. Objektifnya satu untuk kemudahan masyarakat, keterbukaan informasi bagi masyarakat. Jadi ya, itu harus mengalahkan tanda kutip ego-ego sektoral, baik internal Kementerian ATR BPN maupun ego sektoral antar kementerian. Yang memang tata ruang itu luar biasa loh, datanya macam-macam. Betul. Kalau itu semuanya mempunyai portal sendiri-sendiri, pusing. Yang nyusun aja pusing, apalagi nanti masyarakat yang melihat tata ruangnya. Itulah yang terjadi, beberapa kasus-kasus yang terjadi. Nah, sesungguhnya ke depan sudah tidak boleh lagi itu terjadi. Kementeriannya sudah satu, turbin lakwasnya membuat aturannya juga satu gitu kan. Walaupun yang melaksanakan di daerah ada dua kelembagaan, pemerintah daerah dan ATR BPN. Itu Mas Jordi. Jadi satu keterbukaan kita itu maksudnya teman-teman yang mempunyai amanah itu. Yang kedua ya secara teknis bagaimana mengintegrasikan data di sistem yang berbeda itu ke dalam satu output yang inklusif. Orientasinya untuk kemudahan informasi masyarakat. Ya itu dream come true-nya lah ya. Dream come true-nya, dan menurut hemat saya 10 tahun ini menurut hemat saya jauh lebih lebih majulah kondisi untuk bagaimana mewujudkan inklusivitas kelembagaan yang sudah menyatu dalam wadah Kementerian ATR BPN. Semakin konektivitasnya secara internal kalau saya lihat ya semakin menuju pada sesuatu yang baik lah. Kira-kira gitu Mas Jordi. Saya cuma bisa bilang amin ya Pak ya. Amin. Saya juga bilang itu amin. Karena kan saya kan sebagai penyerta kan ya sudah tidak sebagaimana pada masa-masa sebelumnya kan, kira-kira begitu Mas Jordi. Bapak ada nggak pesan untuk Kementerian ATR BPN sama masyarakat nih, ya kan? Pesan Bapak untuk sebenarnya untuk menyelesaikan topik ini nih, ya kan? Yaitu integrasi data antara tata ruang dan pertanahan. Ada nggak? Silakan Pak disampaikan. Baik, Mas Jordi. Ada dua hal mungkin yang lebih sifatnya teknokratik ya. Ini mungkin bagi Kementerian ATR BPN dan juga bagi masyarakat.
sesungguhnya di dalam konteks good governance ya, tata kelola pemerintahan yang baik itu ya. Ya. Itu kan dikenal apa yang disebut sebagai pentahelik, segi lima. Apa itu Oke. pentahelik? Yaitu segi lima yang terdiri dari segi-seginya itu pemerintah sendiri, Oke. perguruan tinggi, oke. Kemudian yang ketiga pihak investor atau badan usaha swasta maupun BUMN. Ya. Yang keempat media massa. Yang kelima adalah masyarakat. Oke. Ini ada sebuah prinsip yang dimaknai di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik agar output dari birokrasi pemerintah itu melibatkan unsur-unsur pentahelik tadi itu. Itu disadari untuk sebuah good governance. Sehingga sehingga masyarakat akan berkontribusi di situ dengan lebih leluasa karena memang pemerintah sudah terbuka menggunakan pentahelik tadi itu dalam rangka menjalankan pemerintahan yang baik, good governance. Partisipasi, baik partisipasinya dalam bentuk keluhan ataupun partisipasinya dalam bentuk urun rembuk bagaimana menyusun sebuah rencana tata ruang yang secara kelembagaan dalam tahapan tata ruang itu ada konsultasi publik 1 dan 2. Mungkin secara lebih leluasa sekarang era digital sudah demikian masif, barangkali konsultasi publiknya tidak hanya secara offline tetapi juga secara online. Setuju. Melalui sebuah media digital sehingga setiap saat orang yang terlibat di situ bagaimana sistemnya lah, teman-teman teknologi informasi lah itu ahlinya untuk memberikan ruang bagi masyarakat ikut berkontribusi tadi itu, dan itu dijamin oleh prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kita saling dorong. Peran Mas Jordi banyak sekali ini dan strategis sebagai yang tadi media massa tadi itu. Iya. Terima Gitu. kasih Pak ya. Terima kasih banyak. Rumah yang udah ditinggalin 10 tahun tiba-tiba masuk ruang terbuka hijau. Kenapa? Izin usaha ditolak mentah-mentah. Padahal mau bikin warkop di ruko sendiri. Kenapa? Jawabannya satu. Data. Selama puluhan tahun, data yang berjalan di ATR BPN ini ada 2 rel yang berbeda. Mereka nggak saling bicara, jadi hasilnya sengketa, ketidakpastian, dan masalah. Pak Gabriel, terima kasih banyak sudah datang ke Sama-sama. podcast kita. My pleasure. Saya jujur terbuka banget ini wawasan saya dan mata saya terutama ya. Kayak wah ternyata masih gede nih PR kita, masih banyak yang harus kita lakukan, nggak cuma dari pemerintah doang, masyarakat, media sosial. Dari Papa bilang pentahelix itu keren banget itu. Saya mau terapin di di benak saya dalam-dalam supaya top lah intinya. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih udah mau datang ke podcast kita, udah memberikan informasi, ngedukasi. Semoga teman-teman di rumah buat yang nonton, kalau kalian suka sama perbincangan kita, dukung terus, support terus channel Tanya Mas Jordi supaya kita semua juga bisa teredukasi, ya kan? Karena seberapa kecil pun, even cuma nge-like doang atau cuma nonton doang, sekilas doang, udah sangat ngebantu channel kami. Kalau ada teman-teman yang mau topik-topik lain dibahas, komen di bawah. Nanti narasumbernya gue panggilin yang tepat. Kepo soal tanah, tanya siapa lagi? Tanya Mas Jordi lah. Tanya Mas Jordi, jawab semua tentang tanah, dari hak hingga sertifikat, tak ada yang terlupa. Dengan setiap kata kita jadi paham, tanah yang aman, hak yang terjaga. Tanya Mas Jordi, jawabannya jelas. Bersama kita belajar, tak ada yang ragu.